Selamat datang di Baper Bahas Pernikahan. Nah, untuk di Baper kali ini kita biasanya kan kalau video-video lain tuh vlog, ya, aktivitas betul. Ada kita juga bertiga. juga ya. Kalau misalnya ini tuh kita akan membahas tentang pernikahan dari sebelum pernikahan sampai setelah udah nikah. Ya, betul banget. Serba-serbi pernikahan, Betul. apapun tentang pernikahan kita bahas di Baper ini. Dan sebelumnya jangan lupa di subscribe. Ketik Like. tuh tombol subscribe-nya, diklik. Dan jangan lupa di like, komen, dan Di share, dan jangan lupa komen tuh penting banget karena iya betul. kita di sini sifatnya pengen ngobrol ya. Iya, ngobrol, diskusi, dan Betul. siapa tahu dari cerita-cerita teman-teman tuh bisa jadi kita masukin di Bener. video ini ya. Jadi di Betul sini banget. kita juga butuh banyak banget masukan dari yang lain. dengar cerita yang lain bener. juga. Takutnya yang kita bahas kayaknya ada yang nggak sesuai deh. Atau Kayaknya nggak ada kayak yang gitu deh, kayak kurang, nggak kayak gini atau deh. Mungkin lo belum banyak pengalaman nih, Bener. gitu kan pasti. Nah, makanya di komen juga ya cerita-ceritanya. Oke, untuk di Baper kali ini kita akan ngebahas tentang menikah di usia muda. Apalagi baru-baru ini lagi banyak banget tuh berita tentang ada selegram yang menikah di usia umur 16 tahun. Ceweknya umur 16 tahun, terus habis itu suaminya umur 25 tahun. Jadi beda 9 tahun. Beda 9 tahun, dan banyak banget orang di luar sana yang berkomentar di Instagramnya, ih masih Iya. muda banget kok berani gitu kan. Iya, masih berani. Kenapa nikah di usia 16 tahun emang nggak bisa nunggu seenggaknya 20 tahun gitu kan. Malah ada yang komen, jangan-jangan hamil duluan. Jangan-jangan hamil duluan, benar. Nah, tapi kalau misalnya itu kan orang lain ya. Kalau misalnya kita berdua sih menganggapnya ya udahlah, itu urusan masing-masing. Karena ada yang lebih penting lagi dari persoalan menikah. Benar, tapi sebelum kita bahas tentang lebih penting lagi persoalan nikah, aku pengen tahu nih, kalau dari sudut pandang kamu seorang wanita yang sudah menjadi istri gitu kan, usia muda itu untuk menikah seorang wanita atau idealnya tuh berapa sih? Kita ngomongin idealnya dulu deh. Ideal ya. Kalau idealnya sih menurutku ya antara 23 atau 24 sampai 28 lah. Jadi dari untuk perempuan ya. range-nya 23 sampai 28 ya. Itu yang kayak ibaratnya udah mantep banget lah. Ya oke, itu kan menurut kamu ya. Kalau misalnya menurutku tuh dari segi pria gitu ya, apalagi akan menjadi seorang suami, itu tuh idealnya sekitar ya 26 sampai 30 kali ya. Iya, sih aku juga mikirnya kayak gitu. Kalau untuk pria tuh 26-an lah sampai Bener. atas. Malah kalau aku misalnya itu mungkin batas 34 35 masih bisa. Bener, dan karena waktu pas kita menikah pun Syara waktu itu umurnya 26. Iya, umur 26. Gue 27. Ini banyak banget nih Nah, di kantor gue ini dibahas kalau sama teman-teman kamu ya. Umur 26 itu masih terbilang nikah muda. Oh, Jadi waktu oke. pas lagi gue kasih undangan, mereka bilang, "Ih, kok cepet banget sih udah nikah?" Iya, gitu iya, kan. iya, Umur lu berapa? Pas gue bilang 26. Hah, gila muda banget gitu. Iya, Terus iya, kayak oh, ternyata masih banyak ya perspektif orang di luar sana tuh yang nikah muda tuh nggak ada patokannya gitu. Benar. Dan biasanya sih kalau misalnya cewek ataupun ya nggak cewek juga sih, cowok juga umur 20 sampai 26 tuh lagi seneng-senengnya nyari duit. Iya, lagi kayak hype banget lah untuk Ya, kerja. bener. Terus nongkrong sana sini juga. Bener. Perbanyak teman, perbanyak pengalaman pastinya. Nah, itu sih. Ya, tapi makanya. kalau dari kamu nih, kita diskusi ya teman-teman. Nanti kalau misalnya menurut Iya, kalian ada yang kayak nggak kayak gitu, tulis aja di kolom komentar gitu ya. Iya, betul. Kenapa harus perbanyak teman dulu? Kenapa harus perbanyak pengetahuan tentang mengenal orang dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah? Ya, itu penting sih kalau menurut aku ya. Karena kalau misalnya apalagi berkeluarga ya, kita kan butuh pematangan diri sendiri gitu loh. Kita juga perlu tahu karakter orang, kayak at least kayak pasangan kita tuh kita juga harus mengenal. Karena kan orang-orang itu kan beda-beda nih. Treatmentnya beda-beda ya? Iya, treatmentnya beda-beda dan moodnya pun juga beda-beda. Kadang kita misalnya udah pacaran 10 tahun gitu sama pacar, terus menikah. Pas lagi menikah banyak yang bilang ternyata nggak begini nggak begitu. Nah ternyata tuh mungkin pengalaman bertemu dengan orangnya tuh nggak sebanyak orang-orang lainnya gitu. Iya, ibaratnya kalau bercandaan anak-anak zaman sekarang gitu ya, mainnya kurang jauh, ya kan? Iya benar, main kurang jauh. Nah itu sih makanya penting banget, apalagi tuh untuk kayak proses pendewasaan kita. Ya. Karena banyak masalah di hidup itu tuh bisa mendewasakan diri. Tapi bukan berarti kita objektifnya nyari masalah. Iya sih, tapi enggak, maksudnya tuh setiap hari kan pasti ada tantangan hidup, iya, kecemasan baru, gitu kan? Apalagi kalau misalnya bekerja atau misalnya berteman kan beda-beda. Iya betul. Nah itu dari situ kita belajar. Kalau misalnya teman-teman belum tahu mungkin belum banyak yang tahu gitu, ternyata negara pun juga membahas tentang peraturan menikah
dari segi usia loh. Iya benar, ada undang-undangan ya kalau ya. Daripada kita salah, nanti akan kita kasih lihat deh screenshotnya, statement dari undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintah tentang minimal usia untuk menikah. Kita akan kasih lihat nih, jadi teman-teman bisa baca sendiri isi dari undang-undangnya. Nah, tapi tadi Syara sempat bilang kan, jangan-jangan dia hamil duluan, gitu-gitu kan. Kita ngomongin masalah, tadi dia juga sempat mention tentang durasi lamanya pacaran. Kita juga pacaran cuma 1 tahun 5 bulan 6 bulan. Habis itu memutuskan menikah. Kalau dari Syara mungkin lebih sopan kali ya, teman-temannya bilang, wah lu nggak sayang sama karir, lu nggak sayang sama gitu. Lu masih bisa main apa segala macam. Nah kalau dari gue pribadi, malah teman-teman gue bilang jangan-jangan Syara hamil duluan. Iya, dia nggak jarang juga teman-teman gue tuh juga kayak gitu. Ada lah beberapa, meski bercanda ya, tapi kayak ada tersirat, bener gak sih? Gitu loh. Iya, soalnya kita nikah di bulan April. Nah, di bulan Januari itu udah ada Gino lahir. Iya, Gino udah lahir. Nah, kita berhitung ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Pas banget, jadi alhamdulillah kita dikasih rezekinya, amanahnya dikasih langsung gitu, jadi bukan karena hamil duluan. Iya, kita emang nggak nunda. Dan nanti nih habis ini kita akan ngebahas apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum lo nikah. Lo mau umur di bawah 30 atau mungkin di atas 30, tapi ini yang menurut kita yang udah kita alamin ya, ini tuh harus banget dipersiapkan. Untuk persiapan menikah ini. Bener, harus didiskusikan dengan calon suami atau calon istri lo, harus didiskusikan dengan keluarga besar lo juga sih. Sebelumnya jangan lupa nih di subscribe nih, tombol subscribe-nya diklik nih. Ya betul banget, jangan lupa juga di komen juga ya. Bener. Di like dan share. Nah kan kalau tadi kita udah ngebahas tentang nikah muda, tapi kita nggak berani bahas terlalu gimana-gimana, karena kan itu pilihan hidup orang masing-masing. Orang masing-masing udah punya patokan sendiri. Bener, preferensi orang beda-beda. Ada yang ngerasa, wah usia gue 18 tapi udah siap mental, udah bisa berani tanggung jawab ya kan. Tapi juga ada yang umur 20 something gitu malah mikirinnya, gue karir dulu kali ya, gitu kan. Bener. Nah untuk kali ini nih kita akan ngebahas apa aja sih yang harus dipersiapkan. Ini dari pengalaman kita berdua ya. Dari pengalaman dan menurut kita. Kalau yang pertama mungkin dari Syara dulu nih, dari sudut pandang perempuan ya. Gimana? Ya kalau menurut aku sih ya, yang paling penting tuh mental. Karena tuh seorang perempuan kan ntar bakal jadi istri. Terus belum lagi kalau misalnya mereka tuh memutuskan untuk langsung punya anak kayak kita, kan ntar jadi seorang ibu tuh gimana. Itu mental kayak gitu tuh harus disiapkan banget. Dan emang harus yakin, bener gak sih nih gue tuh berkeluarga emang bukan sekedar cinta sama si pasangan, tapi emang gue tuh siap untuk jadi istri, jadi seorang ibu. Jadi lebih ngeliatnya helikopter view ya, lebih luas lagi. Iya, jadi kayak pokoknya mental itu kayak menurut aku ya jadi fondasi banget gitu. Tapi utama lah. Benar, tapi ini ada satu insight yang menarik gitu ya, karena dari teman-teman aku gitu ya banyak banget yang bilang ini yang buat yang belum nikah gitu ya, tapi bukan berarti ini menyamaratakan semuanya gitu. Ada yang bilang gue belum siap jadi istri karena takut jadi quotes unquotes-nya pembantunya si suami. Iya, sebenarnya sih menurut aku ya, kenapa masih di judge-nya tuh pembantu? Padahal menurut aku itu kewajiban atau hak seorang istri juga. Maksud aku istri yang emang memilih jadi ibu rumah tangga, yang mengabdi sama suaminya, itu pilihan dan ada rasa cinta di sana menurutku ya. Jadi kayak bukan pembantu dan karena menjalaninya dengan ikhlas. Iya, dengan ikhlas dan emang as ke keluarga, bukan dia kemajikan. Bener. Dan menurut gue kalau misalnya boleh ditambahin gitu ya, seorang suami pun sebaiknya, ini menurut kita ya, sebaiknya jangan semena-mena mentang-mentang ada istri, ya udahlah kamu cuci piring lah, kamu ngurus anak lah, kamu beresin kamar tidur. Ya menurut kita tuh nggak seperti itu. Keluarga tuh fondasinya ya dari anak, dari suami, dari istri. Jadi semuanya tuh harus bersinergi kalau menurut kita. Dan tahu porsinya masing-masing. Bener. Kalau bisa misalnya suami membantu tugas istri ibu rumah tangga ya, itu kan lebih baik lagi. Atau misalnya kayak kita gitu sama-sama bekerja, atau kita juga sama-sama saling membantu gitu. Dan ini udah kita lakukan. Jadi selama kita work from home ini ada pandemi, share ke kantor. Kebetulan kantor aku kan kerjanya di rumah terus gitu ya. Yang ngurus Gino ya gue, gitu. Nyuci gue. Rumah tangga juga ya. Dan itu ngejalaninnya bukan berarti kayak nanti pamrih. Kan aku udah beres-beres jadi boleh main dong. Enggak, ya itu emang udah harus sewajarnya dikerjain. Makanya jadi saling mengerti. Bener. Kalau itu kan Syara dari segi mental ya. Kalau misalnya dari gue nih, yang mesti disiapkan adalah pasangannya.
Ya iyalah, mau nikah sama siapa lo? Karena banyak banget kan bercandaan tuh di Twitter, di Instagram gitu. Ya udahlah bang, gue mau pesen gedung dulu baru nyiapin pasangannya ntar aja gitu. Tapi sebenarnya itu penting juga sih. Iya. Karena itu karena apa ya? Kadang pengalaman ya. Nyari tempat gedung, karena kita emang waktu itu nikahnya mau di gedung Iya. biar nggak ribet di rumah. Nah, susah. Nah, ini intermezzo aja. Kita akan membahas ini di episode khusus nih. Kita udah nyiapin gitu ya. Cuman teaser dikit deh kalau misalnya mau nikah, terutama di gedung ataupun di masjid sekalipun, itu harus jauh-jauh hari sih daripada kalian kecewa tiba-tiba oke gue menikah bulan depan, bulan misalnya Januari menikah, Desember kontak gedung sama masjid. Gak bakal dapet. Itu sih persentase lo bisa dapat kecil ya. Iya, kalau nggak rezeki banget. Balik lagi nih, kalau dari gue adalah tanya ke diri lo sendiri nih, lo bisa berkomitmen apa enggak sama keluarga lo? Karena bukan sama calon istri lo doang gitu, karena one day lo akan punya anak. Iya betul. Betul. Lo punya mertua, which is lo menambah anggota keluarga baru di luar kamar lo, kasarnya seperti itu kan. Belum lagi kalau punya kakak ipar atau adik ipar, belum lagi ketemu eyangnya, om tantenya, wah banyak. Banyak. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah ketakutan, tapi justru adalah untuk bisa memantapkan diri dan memposisikan diri lo ketika bertemu mereka, ketika berkomunikasi dengan mereka dan lain-lain gitu sih. Jadi setelah mental tuh lanjutnya ke komitmen. Iya, tanya bisa nggak nih berkomitmen, karena nikah itu bukan hanya sekedar untuk 1 tahun doang, 2 tahun, tapi untuk selamanya. Untuk selamanya ya kali kan, kalau nggak cocok deh ganti. Nah, itu bedanya. Kenapa gue mesti nanya ke diri gue sendiri? Karena kalau misalnya masih pacaran gitu, kita berantem, ada 2 solusi, either itu baikan atau putus. Iya, dan itu maksudnya gak gampang aja. Gampang, karena masih pacaran. Bener. Tapi kalau menikah, ya pilihannya nggak ada 2. Misal 2 baikan sama baikan, nggak ada. Menurut kita ya sebaiknya jangan ada kata-kata pisah lah, jangan sampai ya. Nah, ini tips dari kamu nih, yang ketiga apa nih? Yang ketiga itu tuh apapun keputusan atau gue pengennya gini nih, atau si suaminya pengennya begitu, nah itu tuh harus diomongin dia sebelum nikah. Bener, lebih baik idealnya tuh diomongin sebelum nikah, karena nggak tahu ya, kalau dari Syera waktu itu banyak tuh aku pengen kerja, tetap kerja, pengen S2 apa segala macam. Kalau misalnya waktu itu gue bilang lihat ntar deh, wah itu mungkin bakal ribet ya. Iya, karena kan namanya rencana itu kan pas kita lagi sendiri dan udah berkeluarga kan beda. Jadi tuh emang apalagi bedanya itu dia sama ibaratnya orang lain, bukannya keluarga gitu kan. Nah itu tuh harus diomongin biar nggak salah paham. Dan itu juga mempengaruhi dari segi tanggung jawab kalian. Ya, kayak misalnya kalian punya rencana sebelum menikah pengen S2 atau pengen traveling dulu. Ya, ternyata misalnya pasangannya pengen punya anak dulu, nah itu kan nggak ketemu. Itu lumayan jauh kan. Nah jadi mendingan diomongin baik-baik, karena banyak kok dari teman-teman kita yang ujung-ujungnya ya udah malah rencana, misalnya si suaminya nggak mau traveling dulu gitu ya, tapi karena diomongin sebelumnya, si calon istrinya yang sebelum menikah kan masih menjadi calon istri gitu kan, dikasih penjelasan, dikasih ini loh kalau jalan-jalan dulu bisa dapat ini itu, malah mereka sekarang jadi traveler berdua. Iya gitu ya. Jadi seru gitu. Iya sih, jadi nggak sendiri-sendiri jalannya. Makanya itu diomongin segala rencana apapun diomongin sebelum nikah tuh penting. Benar. Dan berikutnya kalau dari aku nih ya, jangan terlalu dengerin omongan orang dan itu jadi apa ya? Jadi pertimbangan yang paling memberatkan lo untuk memutuskan sebuah keputusan sih. Iya benar banget. Apalagi kan sekarang nih udah mau Lebaran ya. Pasti banyak kapan nikah? Kapan mau nikahin si ini? Bener, gitu, udah punya pacar terus kayak kok lama banget sih nikah, mentang-mentang lagi pandemi gitu kan, nggak ngaruh menurutku ya. Karena kan menikah itu kan kita harus mantepin gitu kan. Nah itu tuh jangan dengerin orang lain dulu. Karena ada satu quotes dari, aku lupa nih, dari satu buku atau dari teman gitu ya, dia bilang, dia waktu itu nanya, yuk lo nikahin Syera karena lo pengen nikahin Syera, apa karena orang lain pengen lo nikahin Syera? Oh ya. Karena beda tuh, moodnya akan beda kalau menurut kita ya. Kalau misalnya emang ibaratnya gini deh, kayak misalnya nih, lo pengen makan es krim karena pengen dari elunya gitu ya, ya lu bakal ke warungnya dengan semangat. Walaupun misalnya lagi nggak ada sepeda, nggak ada motor, ya udah lu jalan kaki karena emang moodnya dari lu gitu kan. Iya betul banget. Tapi kalau misalnya karena disuruh orang, itu bisa jadi malas-malasan lo belinya. Iya betul, meskipun emang pengen gitu ya, tapi karena disuruh jadinya nggak mau. Bukannya nggak mau sih, jadi kayak agak setengah-setengah. Kenapa nggak ibaratnya nanti atau iya apa gimana gitu loh. Iya, pasti ada aja alasannya. Vibes-nya tuh beda. Apa ya, moodnya, terus habis itu suasananya, aduh beda deh pokoknya deh. Tapi bukan berarti kita nggak
kita nggak usah dengerin orang. Kita tetap dengerin, ambil yang baik, yang tidak pantas dikomunikasikan. Sama nih kayak obrolan dari tadi kan, baper kali ini. Kalau misalnya dari tadi kita ngomong ini itu, nah kalau misalnya ada masukan bener. Atau kayak cerita, gue udah 10 tahun, 15 tahun nikah, kayak begini nih masalahnya, atau yang mesti diperhatiin di dalam pernikahan, silakan dikasih tulis tahu di kolom kita. komentar aja. Tapi jangan lupa di subscribe juga dong. Itu tombol subscribe-nya diklik gratis kok. Iya betul banget. Jangan lupa juga di like dan share. Dari tadi kita udah ngebahas tentang fenomena nikah muda. Nikah muda. Kalau bagi kita ya udah itu terserah orang masing-masing. Itu karena masih ada yang lebih penting dari sekedar umur. Daripada kita ngebahas tentang kenapa lo harus nekat nikah muda, mungkin bisa dilihat dari tips yang tadi kita udah jelasin tuh ada 4 kan. Yang pertama dari segi mental, habis itu dari segi tanya ke diri sendiri, udah bisa berkomitmen apa belum. Habis itu yang ketiga adalah jangan terlalu dengerin orang tadi kan. Habis itu kita juga ngebahas tentang segala sesuatu yang ingin diputuskan atau direncanakan itu sebaiknya dikomunikasikan bersama pasangan lo sebelum menikah. Kalau misalnya ada yang baru lagi yang pengen di-share, tolong dong tulis di kolom komentar. Kita juga masih belajar nih, masih banyak belajar dari teman-teman juga gitu kan. Tapi kenapa kita bikin ini? Kita pengen ngobrol aja gitu loh. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Baper episode berikutnya. Kalau misalnya punya ide dibahas pernikahan episode berikutnya, kita ngebahas tentang apa? Tulis ya di kolom komentar ya. Oke? Bye.